Tunggu sebentar ya. Oke, nah embriologi otak mungkin udah sebagian udah pernah kalian pelajarin ya sekilas ya. Jadi di sini kita lihat, oke. Jadi secara embriologi hampir sama semua. Awal mulanya terjadi fertilisasi, kemudian dari fertilisasi akan terbentuk zigot ya. Kemudian dari zigot akan berkembang lagi ya, membelah sel ya. Jadi pada waktu zigot ya, itu kan pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dari dua sel ya. Kemudian akan mengadakan pembelahan. Kemudian sel-sel tadi yang membelah kita sebut dengan blastomer. Nah, kemudian setelah terjadi pembelahan berikutnya, dia akan membentuk suatu morula yang dimana merupakan kelompokan ya, sekitar 12 sampai 16 blastomer. Itu pada sekitar 72 jam setelah fertilisasi. Nah, kemudian pada hari keempat ya, itu morula tadi akan membentuk seperti bulatan seperti kista yang kita sebut dengan blastosis. Nah, jadi ini dia ya, pada waktu fertilisasi terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum, itu terjadi pada ampula tuba falopi. Kemudian dia membelah selnya jadi 4 sel, kemudian membentuk morul. Nah, kemudian pada sekitar hari ke-6, jadi morul tadi akan membelah terus sehingga membentuk seperti kista yang kita sebut dengan blastokis ya. Nah, pada sekitar hari ke-6 itu akan blastokis tadi akan implantasi pada dinding endometrium. Jadi akan nancap di sini ya. Jadi setelah hari ke-6 baru dia akan masuki uterus. Oke. Nah, inilah dia ya. Pembelahan yang kita sebut dengan prosesnya kita sebut dengan morulasi ya, bentukan jadi morula yang dari 2 sel, 4 sel, kemudian hari ketiga akan terbentuk suatu morula. Nah, jadi pada tahap blastokis itu terbentuk 2 lapisan ya. Jadi ada 2 lapisan sel yang membentuknya, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Di mana nanti yang lapisan luar itu kita sebut dengan trofoblast. Dia akan membungkus dari blastokis tadi. Yang nanti kalau secara histologi trofoblast ini ada lagi jenisnya ya, ada sitotrofoblast dan sinciotrofoblast. Nah, yang di bagian dalam itu yang nanti akan membentuk inner cell ya, cikal bakal embrio ya, inner cell mesh ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa dia masih mengapung di tuba falopi, implantasi pada hari ke-6. Kemudian jika inner cell mesh-nya itu simboblastosis ya, membelah, maka dia akan membentuk suatu kembar ya. Kemungkinan akan bentuk janin kembar. Nah, ini dia ya. Ini blastocelnya di dalam, kemudian trofoblastnya mengelilingi dari blastokis tadi. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi pembentukan primitive streak ya atau groove pada bagian dorsal ya, permukaan dorsal dari epiblast tadi. Nah, kemudian akan terbentuk gastrulasi, di mana pada proses
gastrulasi ini akan terjadi invaginasi dari epiblast. Kemudian pada hari ke-14 sampai 15 blakosis tadi ya, yang bagian hipoblast itu akan menjadi endoderm. Kemudian pada hari ke-16 akan terbentuk lapisan baru yang hakikatnya berasal dari endoderm dengan ektoderm ya. Jadi kan tadi ada epiblast di bagian luar dan hipoblast di bagian dalam pada awalnya ya, terbentuk dua lapisan. Nah, kemudian dari dua lapisan ini nanti dia akan melekuk ke dalam. Di mana pada waktu dia melekuk ke dalam itu akan terbentuk lapisan lagi yang kita sebut dengan mesoderm. Nah, inilah dia prosesnya ya. Dia akan nempel, ini dinding uterus ya. Kemudian dia akan tropoblast tadi itu akan menembus sampai batas tertentu dari endometrium supaya posisi janinnya tertancap dengan kuat. Nah, kemudian pada hari ke-9 itu kan terbentuk dua lapisan ya, epiblast dengan hipoblast. Kemudian dari situlah akan terbentuk atau terjadi diferensiasi, yang mana nanti akan bentuk kantong amnion, kemudian akan membentuk yolk sac ya. Nah, jadi dari inner cell mass ini ya, tadi sudah dikatakan terbentuk dua lapisan ya. Nah, kemudian kalau dia bilaminer itu dua lapisan, itulah ektoderm dengan endoderm. Nah, ini dia ya, ektoderm dengan endoderm kita sebut dengan lapisan bilaminer ya, di mana ektoderm itu secara histologi selnya berbentuk kolumnar, panjang-panjang, dan endoderm itu membentuk selnya seperti kubus, kuboid ya. Nah, ini tropoblastnya, sitotropoblast dan sisyotropoblast, kemudian ini amnion, cairan amnionnya ya. Nah, pada minggu ketiga barulah terbentuk yang dari bilaminer, dia akan invaginasi ke dalam, membentuk jadinya 3 lapisan. Yang di tengahnya baru lapisan mesoderm. Ini dia ya. Ini tadi primitif striknya ya, akan terjadi perkembangan dari minggu ketiga di sini ya. Terus dari terjadi pembelahan seperti ini. Jadi nanti ektoderm, endoderm, mesoderm ini yang merupakan cikal bakal komponen tubuh kita. Jadi dia akan berdiferensiasi. Untuk sel-sel saraf itu nantinya komponen terbesarnya itu berasal dari ektoderm, ya. Nanti endoderm itu merupakan saluran-saluran cerna dan saluran pernafasan, sedangkan mesoderm itu nanti berdiferensiasi menjadi jaringan mesenkim seperti otot, tulang, ya, jaringan ikat, jaringan lemak, ya, itu diferensiasinya. Nah, jadi 3 lapisan jam sel ini ya, dia dikatakan bahwa ektoderm, endoderm dia akan membentuk lapisan tadi sudah diceritakan ya. Nah, inilah dia. Ini algoritmanya ya, seperti diferensiasinya ya. Yang tadinya 2 lapisan bilaminer, yaitu ektoderm dengan endoderm. Kemudian pada proses berikutnya keduanya itu akan melekat dan invaginasi, terbentuklah lapisan baru mesoderm. Nah, dari ektoderm nanti dia akan berdiferensiasi, akan membentuk epidermis, lapisan permukaan kulit ya, kemudian rambut, kuku, kelenjar adnexa pada kulit termasuk kelenjar keringat. Kemudian juga dari ektoderm ini akan berdiferensiasi membentuk otak dan medula spinalis.
Kemudian juga dia akan ektoderm akan diferensiasi yang membentuk neural crest yang merupakan saraf sensori ya, seperti sel-sel pigmented, kemudian saraf-saraf sensori yang ada pada bagian tubuh yang lain. Nah, kalau untuk endoderm yang tadi dikatakan akan membentuk epitel pelapis pada saluran cerna dan saluran pernafasan. Ya. Nah, untuk mesoderm dia pertama membentuk notochord, kemudian dari notochord ini akan membentuk nucleus pulposus pada diskus intervertebralis dan juga berdiferensiasi dari mesoderm akan membentuk somit ya, di mana somit ini akan pada diferensi selanjutnya akan membelah membentuk sklerotom termasuk vertebrae dan koste, kemudian ada dermatom pada kulit ya. Kemudian ada lagi bagian intermediate mesoderm itu akan membentuk ginjal dan gonad. Kemudian pada lateral plate itu akan ada bagi dua ya, pembelahannya terbagi dua, membentuk somatic mesoderm itu nanti konektif tisu, kemudian serosa ya, kemudian bagian splanchnic ya. Nah, untuk notochord tadi yang dari sini ya, notochord ini bagian dari mesoderm itu akan terbentuk ya pada hari ke-16 sampai 18. Jadi di sini nanti akan ada primitive node epiblast cell yang mengalami invaginasi dan bermigrasi ke arah anterior dengan beberapa sel endoderm. Yang nantinya pada proses selanjutnya dia akan membentuk kolumna vertebralis. Ini gambarnya bisa kalian lihat nanti ya. Nah kemudian ada yang kita sebut dengan neurulation. Neurulation itu pembentukan diferensiasi selanjutnya dari neural tube ya. Jadi pada notochord akan mengalami sinyal, kemudian akan membentuk spinal cord dan otak ya. Jadi daripada neural plate dia akan membentuk neural groove dan bentuk neural tube. Ini dia ya. Ini dia dari sini. Nah, tentu semua proses ini membutuhkan suatu lingkungan yang baik ya, artinya asupan gizi yang cukup, kemudian kondisi yang stabil dalam arti tidak ada trauma dan lain-lain. Jadi kalau ada gangguan, misalnya gangguan asupan gizi yang sangat kurang, kemudian adanya trauma mekanik seperti trauma mekanik itu seperti jatuh dan lain-lain ya. Nah, tentu akan mengganggu proses daripada diferensiasi dari tahap awal seperti neurulation ini. Itu makanya ibu hamil pada awal kehamilan mulai dari awal kehamilan tidak boleh kekurangan zat gizi, harus dalam kondisi yang nyaman dan dijaga dari berbagai macam trauma mekanik. Karena akan terjadi gangguan dalam tahap awal neurulation, maka sudah ada gangguan di sini, maka akan ada gangguan pada proses selanjutnya. Nah ini ya, jadi dari neural tube tadi, di mana neural tube itu akan seperti tabung ya, tabung saraf, itu yang mulai terbuka, lama-lama akan tertutup ya. Itu mulai tertutup secara lengkap pada minggu keempat. Nah, tadi di sini saya katakan asupan gizi termasuk folic acid. Folic acid sangat penting untuk tahap daripada proses daripada neural tube tadi. Jadi kalau yang sering terjadi, ibu hamil kekurangan gizi bukan karena nggak punya uang untuk beli makanan, tetapi karena proses
emesis muntah-muntah yang sangat hebat sehingga asupan gizi cukup berkurang ya, ataupun tidak bisa makan makanan dengan gizi yang bagus ya, dia hanya bisa makan yang asam-asam. Tentu folik asidnya akan asupan folik asidnya akan berkurang sehingga kemungkinan akan ada gangguan pada proses pembentukan tabung saraf neural tube. Nah, dari neural tube tadi dia akan terbagi dua ya. Di bagian kranial di bagian atas ya. Ini kemudian bagian kauda, di mana bagian atas ini nanti akan membentuk otak ya, cikal bakal otak. Kemudian yang di bagian bawah itu nanti akan membentuk cikal bakal dari medula spinalis atau spinal cord. Nah, sedangkan neural crest itu ada di samping ya. Ini tadi neural tube, neural crest itu berada di sekitar dari neural tube. Ya, di lateral ectodermal cell, kemudian dia akan membentuk saraf sensori dan struktur yang lainnya. Nah, ini proses-prosesnya ya. Jadi, bentar ya. Kalau pada fase prenatal itu 0 sampai 12 hari yang dikatakan embrio itu umur 14 hari sampai 9 minggu, kemudian fetus atau janin dikatakan janin itu dimulai dari 9 minggu sampai proses kelahiran. Sedangkan prematur infant itu infant yang berumur 27 sampai 37 minggu. Nah, ini fase-fase kehidupannya ya. Setelah lahir dikatakan neonatus itu sampai 1 bulan setelah kelahiran ya. Nanti bisa baca aja. Nah, ini tahap-tahap daripada perkembangannya ya, dari mulai fase gestasinya, umur kehamilan 3 minggu, itu neural tube akan membentuk invaginasi, kemudian pada minggu keempat akan tertutup ya, bagian anterior, dia akan mulai membentuk cikal bakal otak ya. Kemudian ini tahap-tahap pembentukan dari tubuh yang lainnya. Nah, jadi pada kehamilan 21 sampai 40 minggu itu kita lihat sudah mulai ada pembentukan sulcus dengan gyrus ya. Kemudian ada mielinisasi, kemudian ada perkembangan sinaptik ya. Nah, ini tahap-tahap pembentukan neural tube-nya ya. Tadi sudah dijelaskan dari endoderm, kemudian neural plate-nya. Nanti ini bisa kalian baca aja. Nah, kemudian yang perlu kita tahu dari tahap perkembangan otak tadi dari neural tube yang akan berdiferensiasi di bagian kranial, dia akan membentuk otak, dan di bagian kaudal dia akan membentuk medula spinalis. Nah, dari bagian kaudal tadi, dia akan berdiferensiasi. Pada tahap selanjutnya, di bagian otak ini akan terbentuk 3 bagian, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Yaitu nanti yang bentuk cikal bakal otak besar, kemudian otak tengah, dan kemudian otak belakang ya. Nah, dari prosencephalon nanti dia akan berdiferensiasi menjadi telencephalon dan diencephalon. Nah, mesencephalon tetap, kemudian rhombencephalon dia akan berdiferensiasi menjadi metencephalon dan mielencephalon. Nah, kemudian ini tadi tahap selanjutnya ya, dari prosencephalon diferensiasi menjadi telencephalon,
Dan kemudian telencephalon ini dia akan berdiferensiasi membentuk korteks cerebri dan corpus striatum. Sedangkan dari diencephalon pada diferensiasi selanjutnya dia akan membentuk talamus, hipotalamus, optic stalk ya atau tangkai optik ya. Kemudian hipofisial cerebri yang pars nervosa, yang dimana kesemuanya ini pada proses selanjutnya akan berada pada hemisfer cerebri. Nah, kemudian mesencephalon akan membentuk otak tengah. Dan rhombencephalon dia akan berdiferensiasi ya menjadi metencephalon dan myelencephalon. Yang nantinya letaknya menuju ke bagian belakang daripada otak. Yang mana metencephalon pada diferensiasi selanjutnya akan membentuk pons dan cerebellum. Sedangkan myelencephalon pada diferensiasi selanjutnya akan membentuk medula oblongata. Nah, ini ya dari ya seperti membentuk suatu lekuan ya, yang tadinya dia rata, kemudian pada proses selanjutnya dia akan ini cikal bakal telencephalon ya, yang bentuk korteks cerebri nanti ya. Nah, kemudian dari yang lurus dia akan pelan-pelan akan melekuk sehingga membentuk seperti flexure daripada neural tube. Nah ini ya sama kayak tadi lekuan daripada proses-proses dari prosencephalon sampai ke rhombencephalon. Nah ini juga ya sama. Jadi pada bulan ketiga itu sudah mulai ada otak, tapi belum ada sulcus dengan gyrus. Pada kehamilan 6 bulan, janin 6 bulan ya, sudah mulai ada sulcus dengan gyrus, tapi masih belum terlalu berkembang ya, masih lebar-lebar. Nah, menjelang kelahiran baru terbentuk dengan lengkap. Sulcus dengan gyrusnya sudah mulai sempurna. Nah, tadi mengenai pembagian daripada otak, sekarang mengenai ventrikelnya ya. Itu kan kita lihat tadi kembali lagi seperti neural tube ya. Neural tube itu seperti beberapa referensi mengatakan seperti bentuk pipet ya, yang tengahnya ada lubang ya, seperti pipa. Nah, tengahnya seperti pipa itu yang akan membentuk nanti ventrikel-ventrikel daripada cerebri yang akan berisi cairan. Lihat ini bagian tengahnya ya. Akan terbentuk ventrikel-ventrikel pada bagian tengah otak dari pusat atau bagian tengah dari neural tube. Nah, jadi pada pertengahan minggu ketiga itu tadi dikatakan akan terbentuk lempeng saraf yang melipat, kemudian mendekat dan menutup di kranial pada hari ke-25 dan menutup di kaudal pada hari ke-27. Nah, yang tadi sudah dikatakan jika tidak bisa menutup kegagalan pada closure daripada neural tube tadi, maka akan terbentuk spina bifida atau anencephalus. Jadi anencephalus itu kegagalan daripada penutupan daripada neural tube tadi. Kemudian pada cikal bakal daripada medulla spinalis ada dalam bagian neural tube yang arah kaudal ya. Dia akan membentuk sel-sel yang lain atau neuroblast. Ini dia. Jadi ada sel-sel glianya ya. Nah, ini nanti pembagian daripada sel saraf, nanti ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, kemudian ada bagian sensorinya dan motoriknya, kemudian ada autonom dan yang motor divisi ada autonomi dan sensorik.
Oke, ini bagian daripada saraf tepi dengan saraf pusat ya. Oke. Oke, untuk anatomi otak sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke ini ya. Kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu sistem limbik. Sebelumnya kita break dulu 5 menit ya. Tenggorokan saya sudah agak kering ini. Gimana? Bisa kita break 5 menit?
Halo adik-adik, kita kembali lagi ya. Sekarang kita masuk ke kuliah kedua, yaitu mengenai sistem limbik ya. Nah, apa slide-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Dok. Sudah nambah, Dok. Apa slide saya sudah bisa terlihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, bisa kita mulai sekarang ya. Sebenarnya kalau untuk reticular formatio itu lebih ke fisiologi ya, karena nanti di sini kita akan mempelajari mengenai jaras-jaras ya. Sementara jaras-jaras itu yang seperti kalian pernah pelajari mungkin waktu pas ingat nggak kalian waktu tutorial di semester 1 itu kan ada jaras-jaras pengantaran saraf ya, kasus tutorialnya. Dan itu tidak terlalu terlihat di anatomi. Oke. Jadi yang dikatakan dengan formatio reticularis itu sebenarnya suatu kelompokan sel-sel saraf ya yang ini ya mengelompok dan tersebar yang menutupi sepanjang dari brainstem. Di sini dia, dari sini ya. Kalau dilihat sebentar ya, kecil kali. Ini terlihat? Terlihat, Dok. Terlihat? Iya, Dok. Oke. Nah, jadi inilah dia serabut-serabut saraf yang tersebar di sepanjang alur ya daripada brainstem. Ini juga terlihat? Iya, Dok. Perpindahan slide-nya terlihat? Tidak, Dok. Tidak ya. Aduh, susah kali saya kalau kayak gini. Nah, oke. Jadi formatio reticularis itu terbagi atas 3 bagian ya. Nanti ada dikatakan dengan kolumna mediana,
kemudian ada kolumna medialis, dan ada kolumna lateralis. Di mana yang kolumna mediana atau rafinuklei itu dia akan mempengaruhi persepsi daripada pain ya. Nanti di sini dia ada bagian menghasilkan serotonin yang menimbulkan pain, kemudian dia untuk pathway controlling dan untuk menghambat transmisinya juga ya. Nah, kemudian untuk yang kolumna medialis ya, dia magnocellular kolumna, dia letaknya di daerah pons dan medula oblongata ya. Dia serabutnya ada yang naik, kemudian ada yang turun. Kemudian untuk impuls transmisi atau dikatakan polysynaptic pathway ya. Nah, untuk yang kolumna lateralis atau parvocellular kolumna itu ya nanti yang berhubungan dengan daerah penerimaan kolateral ascending septal pathway. Nah, inilah dia bagian-bagian daripada formasi reticularis. Jadi secara anatomi nggak kelihatan sih ininya ya. Dia lebih ke pemetaan fisiologi ataupun ke histologi. Jadi ada ini formasi reticularisnya yang parvoselular, kemudian ini rapinukleinya, kemudian ini yang sel-sel besar atau gigantoseluler, kemudian ini yang di lateralnya ya, dan ini yang retikular yang berada pada daerah pons. Nah untuk afferentnya ya itu untuk sensori ya, dari sensori ya. Berasal dari tektoreticular fiber ya, optik dengan auditory system, kemudian olfactory dan limbic system, gustatory system, trigeminal pathway, spinal pathway, dan nanti dari spinal pathway ini termasuklah dia spinoretikular, spinothalamic tractus, atau terminate in the lateral reticular nerve ya, nuclei. Kemudian ada spinoreticular cerebellar, itu untuk ekstroseptif daripada sensasi di cerebellum. Nah, aferennya itu berasal dari central nervous system ya, dari cerebellum ya, terutama dari contralateral fastigial nuclei. Kemudian dari basal ganglia yang terutama dari corpus striatum, pada thalamus, thalamus, hipotalamus, kemudian limbic system ya, aferennya limbic system yang berasal dari area septal, amigdaloid, nuclei, dan hipokampus. Nanti bisa kalian baca aja ya. Nah, kemudian yang mempengaruhi aktivitas daripada reticular formase itu hormonal dan substansi kimia, termasuk adrenalin, asetilkolin, dan karbon dioksida. Juga nanti dipengaruhi juga oleh obat-obatan, antara lain barbiturat, anestesi, dan tranquilizer. Nah, jadi hal-hal ini ya akan mengganggu atau mempengaruhi aktivitas daripada reticular formasi. Nah, koneksi efferentnya itu mengarah ke sistem autonomik dan lokomotor kontrol sentral pada brainstem dan spinal cord. Dia juga berhubungan dengan cranial nerve nuclei, cortex cerebral, kemudian red nuclei, substantia nigra, dan tectum. Jadi banyak ininya sebarannya ya, pengaruh-pengaruhnya dia akan menyebar, mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya. Kemudian nanti ada kita kenal dengan istilah ARAS ya, ARAS dan DRS. Kalau ARAS itu ascending reticular activating system, RAS itu atau RAS reticular activating system. Kemudian DRS itu descending reticular system. Tapi ini nanti kayaknya sih lebih banyak di fisiologi ya. Nah, jadi di anatomi nggak terlalu banyak kali sih. Hanya sekedar kalian tahu, oh ini ada di brainstem, oh ada di sini. Tapi untuk detailnya itu jaras-jarasnya, kemudian transmisi sarafnya itu lebih ke fisiologi.
Nah, jadi ascending reticular activating system atau reticular activating system itu bertanggung jawab untuk maintaining ya, memelihara daripada alertness ya, kondisi sadar ya, sadar dan waspada. Kemudian juga hampir seluruh ascending tract, spinothalamic, trigeminal lemniscus, lateral ya. Kemudian juga berpengaruh pada fase koma ya. Karena dalam keadaan koma terjadi inaktivitas daripada RAS. Kemudian juga dalam keadaan tidur terjadi penurunan aktivitas daripada RAS. Jadi dia lebih ke sistem kewaspadaan. Jadi kalau ada gangguan, maka pada RAS tadi, maka akan timbul keadaan gangguan sistem kewaspadaan tubuh ya, seperti pada koma dan tidur ya. Kalau kita tidur kita nggak waspada kan. Nah, apalagi koma ya. Nah, jadi visual dan akustik stimuli juga dapat mengaruhi RAS ya, untuk memelihara kewaspadaan seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, masuk ke sistem pesarafan, masuk ke otak, kemudian akan memberikan situasi kewaspadaan pada kita. Misalnya kita melihat sesuatu yang bakal mengganggu kita, misalnya dari jauh kita lihat ada yang mau mukul kita, maka kita bisa menghindar atau melawan. Jadi dari visual ataupun dari akustik, maka bisa mempengaruhi sistem kewaspadaan kita. Nah, untuk descending reticular system itu untuk mengarah kesadaran juga sama ya, siaga penuh ya, wakefulness. Kemudian untuk regulasi pernafasan, tekanan darah, fungsi vegetatif ya, ini di brainstem. Juga untuk mengontrol muscular activity, mengontrol reseptif sensori pada end organ dan threshold daripada sensori pathway sentral, mengatur endokrin, visceral dan emosi function ya. Jadi dari semua ini, dari sistem DRS dan RAS tadi, itu kita bisa menimbulkan sesuatu pergerakan, bisa timbul suatu, misalnya kalau kita takut, akan timbul keringat dingin ya, regulasi daripada endokrin ya. Kemudian dalam keadaan terkejut, bisa berpengaruh terhadap tekanan darah ya, blood pressure. Nah, ini dia ya. Jadi formasi retrocularis nanti ada bagian ya, terbagi menjadi reticulus spinalis dan reticulobulbaris. Ini waktu tutorial BBS 1 udah pernah ya, ada kasus mengenai jaras reticulus spinalis dan reticulobulbaris kan? Masih kan nggak? Yang dari gerakan otot kaki refleks ya? Lupa. Kemudian ada vestibulus spinalis, inti hipotalamus, dan aktivasi retikular ke pusat lebih tinggi. Nah, dari reticulus spinalis dan reticulobulbaris nanti akan mempengaruhi tonus otot, aktivitas refleks, dan inhibisi resiprok. Kemudian nanti akan berpengaruh terhadap sistem simpatis dan parasimpatis. Nah, jadi dari vestibulus spinalis akan mempertahankan tonus otot anti gravitasi. Jadi misalnya ada gerakan refleks ya, misalnya kakinya terinjak paku, maka kaki yang terinjak paku itu kan akan terangkat, refleks, ya kan? Kalian kalau terjadi sesuatu di kaki waktu berjalan pasti kalau ada gangguan, maka kaki yang terkena sesuatu tadi pasti otomatis akan terangkat. Nah, terangkat satu kaki secara refleks, maka kaki yang lain, kaki sebelahnya itu akan mempertahankan anti gravitasi sehingga nggak dua-duanya terangkat. Begitu terpijak paku,
kalian terkejut, maka yang terangkat pasti kakinya cuma sebelah tentang yang kena paku. Nah, secara refleks, maka sebelah lagi kaki yang tidak terkena paku, dia akan mempertahankan otot anti gravitasi. Sehingga badan kita stabil, nggak jatuh. Nah, itu dia dari aliran sarafnya ke situ ya, cara sarafnya. Nah, kemudian dari formasi retikulas juga akan mempengaruhi inti-inti pada hipotalamus sehingga akan timbul pengaturan terhadap endokrin dan ritme biologis. Artinya ritme biologis ini jam berapa kita tidur, jam berapa kita bangun. Nah, kita sudah terbiasa di Indonesia atau di Indonesia misalnya ya, kita ritme bangun tidur, tidur dan bangun itu pagi dan malam ya. Nah, kemudian suatu saat kita akan pergi ke daerah Eropa atau Amerika yang berbeda jam siang dan jam malam. Nah, tentu pada tahap-tahap awal sebelum adaptasi, pada waktu jam di sini kita pagi, di sana kan malam. Nah, sementara di sana pagi, di sini malam. Kita udah terbiasa di sini malam tidur, sementara di sana pagi. Nah, tentu pada waktu pagi di sana kita bawaannya ngantuk aja. Karena sudah terbentuk ritme biologis dan tentu ini membutuhkan adaptasi ya. Adaptasi terhadap lingkungan. Nah, jadi ini akan bekerja dalam sistem-sistem saraf kita. Nah, juga pusat yang lebih tinggi ini mempengaruhi terhadap kondisi bangun ya. Bangun nih dalam arti waspada ya. Nah, ini ya ascending rasnya ya. Jadi naik ke atas dari spinoarticular tractus, magnus selular, rostral pontin ya. Kemudian naik ke atas. Juga nanti di sini ada olfactory input ya. Dilihat ini cuma dari bawah ke atas harusnya ya. Nah, nanti lebih detail di fisiologi dipelajari. Nah, dari tadi yang dari bagian bawah tadi akan dari sini ya, akan tersebar ke masing-masing bagian ya. Nah, sehingga memberikan respon ya. Respon yang kita harapkan apa? Misalnya respon menghindar atau respon melawan ya. Nah, kemudian kita masuk ke limbic system ya. Jadi sistem limbik atau limbus itu ring seperti lingkaran atau lengkungan ya. Nah, itu nanti limbic system itu ada di bagian otak, mulai bagian tengah ya. Jadi kalau kalian lihat otak itu kan nanti ada hemisfer ya. Jadi hemisfer nanti kiri dan kanan, tengahnya ada sulcus longitudinalis. Nah, jadi sistem limbik itu ada di bagian dalam ya. Nah, fungsi daripada sistem limbik itu fungsi-fungsi vital untuk reaksi emosi ya terhadap rasa takut dan marah, kemudian survive ya. Kemudian dalam hal survive ini mempertahankan kelangsungan hidup termasuk makanan, sexual behavior ya. Kemudian memori ya, reason. Nah, kemudian sistem limbik ini berada pada lobus limbik. Jadi kita tahu kalau lobus pada otak itu kan ada lobus frontal, lobus parietal, temporal, occipital, lobus insula, dan ada lagi beberapa literatur mengatakan di bagian tengah itu termasuk pada limbik lobus ya. Nah, limbik lobus itu mulai dari gyrus cingulate, itu gyrus yang paling bawah daripada gyrus otak, kemudian parahipokampalis dan uncus. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan daerah hippocampalis formation, itu terdiri dari hippocampus yaitu bagian alveus dan fimbria, nanti ada gyrus dentatus, ada fasciolaris gyrus dan endosium crucium. Nah, untuk inti-intinya itu nanti ada beberapa inti ya, ada inti amigdaloid, ada septal region, olfactory area dan mamillary body ya.
Untuk serabut-serabutnya, jadi ini komponen-komponen dari limbik sistem ya. Nanti ada serabut-serabutnya, itu nanti ada fornix, mamilothalamic tractus mamilothalamic, ada stria medullaris thalamic, ada stria terminalis, ada medial forebrain bundle dan commissura anterior, kemudian ada cingulum. Nah, inilah dia bagian dari sistem limbik. Dimulai dari gyrus singulet ya. Gyrus singulet, kemudian ada bagian fornixnya, kemudian ada gyrus singuletnya. Ini ya nanti bisa kalian lihat di atlas ya. Di sini, ini gyrus paling bawah itu gyrus singulatum, kemudian ada corpus callosum, kemudian ada corpus mamillaris atau mamillary body, kemudian daerah hippocampus, kemudian ada parahippocampus di bawah sini, kemudian ini amygdaloidnya di sini. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi ini bagian daripada hemisfer cerebri, tapi di bagian tengah sini itu tidak terbelah. Kalau hemisfer dia terbelah, maka di bagian otak tengah, ini masuk bagian daripada otak tengah ya, otak tengah tidak terbelah. Jadi ini gyrus singulinya, kemudian dia ini corpus callosum, kemudian ini fimbrianya, nanti ada corpus mamillarisnya ya, nanti bisa kalian lihat di atlas ya. Ini kalau dengan pemotongan sagital ya. Nah, ini kemudian kita belah lagi, kita lihat pada daerah talamus ya. Ada bagian-bagiannya. Ini ada colliculusnya, kemudian ada colliculus superior, anterior ya. Nah, nanti bisa kalian lihat lagi ya. Jadi tetap di bagian tengah dia lobus limbiknya. Nah, ini sama ya. Nah, kita mau lihat bagian dari hippocampus dan fornix ya. Ini bagian fornixnya, kemudian ini hippocampusnya. Jadi ini ada lengkungnya ya, lengkung lobus limbik itu begini lengkung. Makanya dikatakan seperti ring dia ya. Oke, ini nuklus-nuklusnya, nuklus caudatusnya ya. Nah, ini pes hippocampusnya. Ini daerah hippocampus ini seperti ini. Jadi kalau ada gangguan pada daerah hippocampus dan lobus limbik, maka akan ada gangguan emosi dan gangguan kewaspadaan tubuh ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan formasi hippocampus itu dia akan mencakup bagian-bagian daripada hippocampus tadi, yaitu ada hippocampus, alveus, fimbria, gyrus dentatus, indusium, grucium, dan medial dan lateral daripada stri ini ya, longitudinal. Jadi ini bagian-bagian dari formasio hippocampusnya. Nah, jadi ini sekedar deskripsinya ya, bahwa hippocampus itu bagian yang elevasi daripada substansi grisia, melengkung, nanti bisa kalian baca aja ya. Sedangkan pes hippocampus itu ujung anterior yang dia membesar. Nah, iya ya, membesar ya hippocampus, pes hippocampus. Nah, untuk yang dikatakan alveus itu bagian daripada hippocampus itu lapisan tipis daripada substansia alba di bawah ependim ventricle lateral. Kemudian dia merupakan serabut-serabut saraf ya. Kemudian akhirnya bentuk fimbria. Nah, ini gyrus dentatus, ini keterangan-keterangannya aja nanti bisa kalian lihat di atlas ya. Nah, ini juga
Nah, kemudian ada nukleus amigdala, ini di gambarnya cukup besar nukleus amigdala. Ini tadi ya amigdala. Kelihatan nggak ya di sini ya? Ah, ini dia. Ini dia. Amigdala. Besar ya, kayak pentolan ya. Yang merah ini hipokampus, yang ini amigdala. Amigdala karena dia besar, jadi dikatakan amigdala karena amigdala bahasa ininya almond ya, jadi kayak buah almond. Jadi amigdala itu akan bergabung dengan ujung kauda daripada nukleus caudatus. Jadinya fungsinya dia untuk menstimulasi excitability, fear, dan rage ya. Kemudian bila ada kerusakan bilateral kiri dengan kanan artinya ya, maka respon takutnya akan berkurang, kemudian akan terjadi peningkatan daripada sexual activity. Nah, ini untuk jaras-jarasnya jaras penghubung ke sistem limbik ya. Dari alveolus dia berasal dari korteks hipokampus, membentuk berkas fimbria, kemudian menuju cross fornix. Kemudian dari fornix kiri kanan dihubungkan oleh commissura fornix. Commissura corpus fornix itu dihubungkan dengan corpus callosum oleh septum pellucidum. Nah, ini dia. Ini corpus callosum, ini septum pellucidumnya ya. Nah, ini bisa kalian lihat di atlas nanti ya, yang mana-mana bagian-bagiannya. Nah, ini kalau kita lepas rangkaian sistem limbik dari otak tadi ya, kita ambil khusus, maka inilah dia tadi girus di atas girus singgulnya. Itu dipercepat datangnya jam 10 kita jam 10 dari situ. Oh iya. Oke, lanjut lagi ya. Sorry tadi ada intermezzo sebentar. Nah, ini girus kalau kita lepaskan khusus lobus limbik tadi, di sini ada girus singulatum, kemudian ini corpus callosumnya ya. Kemudian yang ini septum pellucidum di bagian ini, kemudian ini fornix ya. Nah, kemudian ini ada amigdala. Dari sini dia akan ada jarak sensorinya ya ke bulbus olfaktorinya ya. Jadi apa yang kita lihat, baik itu input ataupun outputnya ya, kita lihat kemudian berproses di sini. Apakah menimbulkan emosi ataupun membuat kita tenang. Ini traktus mamilothalamigosnya, penghubung korpus malarnya, kemudian jarak-jaraknya bisa kalian lihat aja ya. Nah, ini penghubung afren. Jadi afren itu stimulus yang masuk afren ya, dari girus singuli ke hipokampus. Jadi semuanya menuju ke hipokampus. Baik dari girus singuli, serabut saraf, kemudian stria longitudinalis ya, semuanya menuju ke kampus, kemudian untuk diterjemahkan di dalam kepala kita ya. Nah, eferennya dari hipokampus tadi menuju ke bagian-bagian lain. Kemudian fungsi sistem limbik, apa sebenarnya fungsi sistem limbik? Yaitu kalau dia dikatakan akan berpengaruh terhadap sistem endokrin, maka dia akan mempengaruhi aspek emosi, yaitu takut, marah, kemudian perilaku seksual. Kemudian dia juga berpengaruh terhadap present memory ya, atau memori baru yang akan bertahan jangka panjang. Jika ada lesi pada hipotalamus, maka tidak dapat menyimpan memori jangka panjang. Tapi memori sebelum lesi masih ada, masih ingat, maka dikatakan amnesia retrograde. Nah, ini sirkuit-sirkuit amnesianya ya, nanti bisa kalian pelajarin. Oke, saya sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai sistem limbik dengan embriologi otak ya. Untuk selanjutnya bisa kalian pelajarin. Kemudian
nanti mungkin akan ada praktikumnya. Untuk praktikum kita lebih ke praktikum otak ya, karena tadi dikatakan jaras-jaras itu lebih ke fisiologi. Mungkin dari fisiologi nanti yang akan memberikan lebih detail. Dari kita cuma memberitahukan identifikasi ini loh amigdala, ini loh corpus callosum, septipulusum. Jadi kalian tahu bagian-bagiannya sehingga kalau diintegrasikan dengan bagian lain, kalian sudah bisa connect, membayangkannya. Jadi bukan jadi ilmu bayang-bayang lagi ya. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kebetulan ini masih online ya, jatah kalian ya, dan mungkin praktikumnya offline ya. Jadi untuk praktikumnya nanti pelajarin mengenai bagian-bagian daripada otak ya. Oke, selanjutnya saya padakan sampai sekian dulu perkuliahan kita. Sampai di sini dulu ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.